Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab 1 Raja-Raja pasal 1, teksnya ayat 28 sampai 53 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 28 sampai 39. Salomo menjadi raja Israel sesuai dengan perintah Raja Daud. Paragraf yang kedua ayat 40 sampai 53. Semua undangan Adonia lari. Adonia juga takut dan memegang tanduk-tanduk mezbah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Kesimpulannya, ketika Daud mendengar tentang Adonia menjadi raja, dia berkata bahwa Salomo akan menjadi raja sesudah Daud dan dialah akan menggantikan Raja Daud. Jadi Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada mengurapi Salomo di Gihon supaya dia menjadi raja atas Israel. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Maka semua undangan Adonia lari. Adonia juga takut dan memegang tanduk-tanduk mezbah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Salomo menjawab kepadanya, jika ia berlaku sebagai kesatria, sehelai lampu pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Jadi Adonia pergi ke rumahnya. Ajaran tentang Allah. Tuhan ialah Allah, Tuhan Raja Israel. Seperti Tuhan menyertai Salomo, Raja Israel, ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Raja Daud. Memang pegawai-pegawai dan orang-orang Israel sudah menyanyinya demikian itu. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Daud berkata bahwa dia telah sumpah Salomo akan menjadi raja sesudah dia, dan dialah yang akan duduk di atas tahtanya menggantikan Daud. Dan dia memanggil Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada supaya mengurusi Salomo sebagai raja atas Israel. Kedua, maka Imam Zadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada mengurapi Salomo sesuai dengan perintah Daud. Kemudian sangkakala ditiup dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Ketiga, hal itu kedengaran kepada Adonia dan kepada semua undangan yang bersama-sama dengan dia. Ketika mereka baru habis makan, maka semua undangan Adonia itu terkejut, lalu bangkit dan masing-masing pergi menurut jalannya. Keempat, Adonia memegang tanduk-tanduk mezbah untuk menyelamatkan nyawanya sendiri. Jadi Salomo berkata, jika ia berlaku sebagai kesatria, sehelai lampu pun dari kepalanya tidak akan jatuh ke bumi. Jadi Adonia datang kepada Raja Salomo dan sujud menyembah kepadanya. Lalu Salomo berkata kepadanya, "Pergilah ke rumahmu." Aplikasi hari ini. Pertama, berdoa kepada Tuhan dan mencari di mana sesungguhnya kehendak Tuhan. Jangan melakukan apapun berdasarkan keinginan pribadi. Kenapa Adonianya akhirnya skalanya demikian itu? Karena dia melakukannya, berlakunya hanya sesuai dengan keinginan pribadi. Tetapi Salomo diagungkan dalam kehendak Tuhan melalui orang-orang yang bertanya kehendak Tuhannya mana. Kedua, ampunilah semua orang yang memohon ampun dan janji akan melakukan benar dan baik. Memang Salomo, sekalipun dia menjadi raja dan sekalipun menyebutkan Adonianya sendiri raja, dia pada waktu sujud menyembah kepada Salomo, dia mengampuni. Harus kita juga usahakan mengampuninya. Akhirnya praktik hari ini. Ingatlah
apa yang pernah sumpah kepada Tuhan dan sesama, dan berdoa supaya di mana ada kehendak Tuhan untuk Anda dan komunitas Anda. Kemudian, segera melakukan sesuai dengan sumpah kepada Tuhan berdasarkan rancangannya. Inilah kehidupan orang Kristen. Kita harus usahanya demikian itu. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.